Tanah Rencong bergolak akar sejarah Perang Aceh. Aceh, tanah para pahlawan. Sejak dulu Aceh dikenal dengan rakyatnya yang teguh memegang agama Islam. Mereka gigih melawan setiap penjajah yang mencoba menginjakkan kaki di bumi Serambi Mekah. Sejak abad ke-16, Aceh menjadi pusat perdagangan lada. Hal ini mengundang Portugis dan Belanda untuk menguasai Aceh. Pada tahun 1824, Belanda dan Inggris menandatangani Traktat London. Traktat ini membagi wilayah kekuasaan di Nusantara. Belanda mendapatkan wilayah Sumatera termasuk Aceh. Namun, Aceh tidak pernah mengakui perjanjian ini. Bagi rakyat Aceh, tanah mereka adalah milik mereka sendiri, bukan milik bangsa asing. Perjanjian Sumatera 1871 semakin memperkuat tekad Belanda untuk menguasai Aceh. Perjanjian ini memberi hak kepada Belanda untuk melakukan monopoli perdagangan di Aceh. Belanda juga ingin menguasai jalur pelayaran strategis di Selat Malaka. Rakyat Aceh tidak tinggal diam. Mereka bersatu padu, siap mengorbankan jiwa dan raga untuk mempertahankan tanah air tercinta. Semangat jihad berkobar, membakar semangat perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda. Bara kemarahan menyala, penyebab meletusnya perang. Keinginan Belanda untuk menguasai Aceh semakin besar. Mereka mengingkari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Belanda terus melakukan provokasi dan intimidasi terhadap rakyat Aceh. Puncaknya adalah saat Belanda menyerang kapal dagang Amerika Serikat yang sedang berlabuh di perairan Aceh. Belanda menuduh Aceh melakukan pembajakan. Tuduhan ini merupakan akal-akalan Belanda untuk mencari alasan menyerang Aceh. Pada 26 Maret 1873, Belanda secara resmi menyatakan perang terhadap Aceh. Serangan pertama Belanda ditujukan ke Masjid Raya Baitur Rahman, simbol kebanggaan rakyat Aceh. Serangan ini semakin membakar semangat juang rakyat Aceh. Ulama bangsawan dan rakyat jelata bersatu padu melawan penjajah. Perang Aceh pun meletus. Sebuah perang panjang dan berdarah yang akan menorehkan luka mendalam di hati kedua bangsa. Serangan pertama, Benteng Maulabo dan permulaan perang. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Kohler mendarat di pantai Aceh. Mereka langsung disambut dengan perlawanan sengit dari pasukan Aceh. Pertempuran pertama terjadi di Benteng Maulabo. Pasukan Aceh bertempur dengan gagah berani, mempertahankan setiap jengkal tanah air mereka. Namun persenjataan modern Belanda tidak dapat dibendung. Benteng Maulabo akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Jenderal Kohler dengan pongahnya menyatakan bahwa Aceh telah takluk. Ia tidak menyadari bahwa perang baru saja dimulai. Pertempuran di Maulabo hanyalah pembuka dari perlawanan panjang dan berdarah yang akan dihadapi Belanda di Aceh. Teuku Umar, siasat cerdik dan pengorbanan pahlawan. Teuku Umar, panglima perang Aceh yang cerdas dan pemberani, muncul sebagai pemimpin perlawanan. Ia menggunakan taktik perang gerilya yang cerdik. Pasukan Aceh menyerang secara tiba-tiba dan menghilang di hutan-hutan lebat. Taktik ini sangat efektif melemahkan pasukan Belanda. Teuku Umar sempat bekerja sama dengan Belanda untuk mendapatkan persenjataan. Namun, itu hanyalah siasat untuk memperkuat pasukan Aceh. Pada tahun 1899, Teuku Umar gugur di medan tempur. Kematiannya menjadi pukulan berat bagi perlawanan Aceh. Section 5. Kat Nyak Dien, Sri Kandi dari Tanah Rencong. Kepergian Teuku Umar tidak mematahkan semangat juang rakyat Aceh. Kat Nyak Dien, istri Teuku Umar, bangkit memimpin perlawanan. Dengan keberanian dan semangat pantang menyerah, Kat Nyak Dien memimpin pasukan Aceh melawan Belanda. Ia menjadi simbol perlawanan rakyat Aceh. Bersama pasukannya, Kat Nyak Dien terus melakukan perlawanan gerilya. Ia bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengobarkan semangat juang rakyat Aceh. Namun, kondisi Kat Nyak Dien semakin lemah akibat penyakit dan usia senja. Section 6. Perlawanan rakyat, semangat tak kenal padam di bumi Serambi Mekah. Perang Aceh bukanlah perang para raja dan bangsawan semata. Perang ini adalah perang rakyat. Seluruh lapisan masyarakat Aceh, tua muda, laki-laki perempuan, bahu-membahu melawan penjajah. Para ulama memainkan peran penting dalam membakar semangat jihad rakyat. Mereka menyerukan bahwa melawan penjajah adalah kewajiban agama. Para wanita Aceh dengan gagah berani ikut bertempur di medan perang. Mereka juga menyediakan logistik dan merawat pejuang yang terluka.
Section 7, Taktik Bumi Hangus, Strategi Belanda, dan Penderitaan Rakyat Aceh. Belanda semakin kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Aceh. Mereka menyadari bahwa menaklukkan Aceh tidaklah mudah. Belanda kemudian mengubah strategi. Mereka menerapkan taktik bumi hangus. Desa-desa dibakar, ladang-ladang dihancurkan, dan ternak dirampas. Taktik ini bertujuan untuk melumpuhkan logistik dan semangat juang rakyat Aceh. Taktik bumi hangus memang efektif melemahkan perlawanan rakyat Aceh. Namun di sisi lain, taktik ini menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat Aceh. Ribuan rakyat Aceh kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan sanak saudara. Section 8, Akhir Sebuah Perjuangan, Damai yang Diwarnai Luka. Perang Aceh berlangsung selama puluhan tahun. Perlawanan rakyat Aceh baru benar-benar dapat dipadamkan pada awal abad ke-20. Chat Nyak Dien ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Penangkapan Chat Nyak Dien menandai berakhirnya perlawanan besar rakyat Aceh terhadap Belanda. Perang Aceh berakhir dengan kemenangan di pihak Belanda. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal. Belanda kehilangan ribuan tentaranya dan menghabiskan banyak biaya. Perang Aceh juga meninggalkan luka mendalam di hati rakyat Aceh. Luka itu membekas hingga kini, menjadi pengingat akan kekejaman penjajahan. Section 9, Warisan Sejarah, Memaknai Perjuangan Rakyat Aceh. Perang Aceh merupakan salah satu catatan penting dalam sejarah Indonesia. Perang ini menunjukkan kepada dunia tentang semangat juang dan patriotisme rakyat Aceh. Perjuangan rakyat Aceh mengajarkan kita tentang arti penting persatuan, keberanian, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Perang Aceh juga memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia, bahwa penjajah tidak akan pernah mudah menyerah. Kemerdekaan harus direbut dengan perjuangan dan pengorbanan. Semangat juang rakyat Aceh harus terus kita teladani. Semangat untuk melawan segala bentuk penjajahan dan ketidakadilan.